Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu ada mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kita tahu, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mampu tumbuh dan berkembang. Nah, apa sih perbedaan yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang bisa bantu menjelaskan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup. Kita singkat ya, makhluk hidup meliputi berat badan, tinggi badan, yang berjalan sejalan dengan usia. Nah, jadi dari pengertian ini sudah sangat jelas ya, pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup meliputi berat badan atau tinggi badan. Nah, seperti yang kita tahu, berat badan atau tinggi badan ini bisa kita ukur kan? Ya, benar. Jadi, pertumbuhan ini bersifat kuantitatif. Kuantitatif artinya dapat kita ukur atau kita bandingkan antara bulan yang lalu berat badan kita dengan berat badan sekarang, bisa kita bandingkan berapa tingkat kenaikannya. Baru inti lagi dari pertumbuhan ini kita garis bawahi, yaitu perubahan fisik. Proses perubahan fisik. Oke, sudah ngerti mengenai pertumbuhan? Sip, sekarang kita masuk mengenai perkembangan. Perkembangan itu apa? Gitu kan? Perkembangan adalah kemampuan yang berjalan atau berlangsung secara sistematik atau berurutan. Nah, jadi ini ada step by stepnya gitu. Dan berkesinambungan. Yang bersifat tetap. Tetapi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, berarti sifatnya ini kebalikannya tadi, ini kuantitatif, ini dia kualitatif. Nah, contohnya itu bagaimana? Nah, contohnya kita lihat pada balita atau bayi. Bayi mulai belajar berjalan. Sebelum dia belajar berjalan, otomatis dia terlebih dahulu belajar merangkak kan? Iya. Nah, jadi urutan belajar berjalan itu kita mulai dari merangkak, baru langsung dia berjalan pelan-pelan atau menatah. Inilah yang dimaksud dengan berurutan. Gitu. Mulai dari merangkak, berjalan, itulah urutannya. Nah, jadi urutan antara kedua ini dia kan tidak bisa digambarkan dengan angka, tidak bisa diamatin. Nah, itulah makanya dia bersifat kualitatif. Gitu, sampai sini sudah mengerti? Nah, jadi perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan itu, kalau pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Nah, kalau pertumbuhan itu yang diamati itu adalah perubahan fisik. Nah, sementara perkembangan ini dia yang diamati itu tidak tampak, seperti perkembangan fisik, perkembangan mental. Nah, seperti anak bayi gitu kan, dia kan berkembang tahapnya mulai dari mengangkat kepalanya, mulai dari merangkak, berjalan, itulah yang dimaksud dengan perkembangan.
Jadi dia tidak dapat kembali ke seperti semula perkembangan tersebut gitu. Oke, sampai sini sudah jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh kita diskusikan ke dalam grup ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita kan sudah membahas pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, terutama manusia. Lalu pada tumbuhan sendiri, bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangannya? Nah, pada tumbuhan sendiri itu dikenal dengan nama perkecambahan. Perkecambahan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai sejak biji berkecambah hingga tumbuhan tersebut mati. Nah, biji yang berada pada kondisi yang tepat akan mengalami perkecambahan dan membentuk individu baru. Jadi, perkecambahan adalah munculnya tanaman baru dari dalam biji. Perkecambahan ini terjadi jika biji melakukan penyerapan air melalui imbibisi sampai biji menjadi lunak. Nah, siapa di sini yang pernah menanam biji kacang hijau? Nah, sebelum kita menanam biji, umumnya kita merendam biji di dalam air. Rendamnya itu kurang lebih 15 menit di dalam air. Tujuannya ini untuk apa? Nah, tujuan ini agar air dapat masuk dan merangsang hormon. Hormon apa yang dirangsang? Namanya hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini dia mampu mengaktifkan enzim. Nah, ketika enzim ini aktif, enzim ini akan mempercepat pengubahan cadangan makanan yang di dalam biji, mengubah cadangan makanan menjadi energi yang diperlukan. Energi yang diperlukan untuk perkecambahan. Nah, maksudnya ini bagaimana? Ketika biji tersebut tidak aktif atau tidak dimasuki air, biji tersebut menggunakan cadangan makanannya. Jadi, ketika diberikan air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini akan mengaktifkan enzim sehingga cadangan makanan tadi yang semula tidak berfungsi terakhir akan berfungsi dan untuk melakukan proses perkecambahan. Ngerti? Nah, apabila kita perhatikan proses perkecambahan ini dia ada dua jenis, yaitu berada di atas tanah dinamakan epigeal dan berada di bawah tanah dinamakan hipogeal. Apa sih maksud epigeal dan hipogeal gini gitu kan? Secara logika namanya kecambah. Kecambah kalau di atas tanah ya berkecambah gitu, nggak ada epigeal dan hipogealnya gitu. Apa sih yang membedakannya? Oke, akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, atau di video yang selanjutnya.
terjadi akibat pertumbuhan ruas batang di atas kotiledon. Nah, ini batangnya yang akan tumbuh. Dia tumbuh di atas kotiledon, di atas biji jagung ini. Dia tumbuh di atas kotiledon yang lebih cepat dibandingkan bagian bawahnya. Tumbuhnya lebih cepat kan dibandingkan bagian bawah ininya? Akibat dari pertumbuhan seperti ini, maka kotiledon ini, biji ini, dia tidak terangkat ke atas, tetapi tetap berada di dalam tanah. Ngerti? Iya, berarti perkecambahan hipogeal dia terjadi di bawah tanah karena kotiledon yang ini, yang bulat ini, dia tidak terangkat ke atas dan tetap berada di dalam tanah. Perkecambahan seperti ini terjadi pada tumbuhan berkeping satu atau yang dinamakan monokotil, contohnya jagung. Lalu bagaimana dengan epigeal? Epigeal perkecambahannya itu di atas tanah. Yuk coba kita tengok yuk yang epigeal kayak mana. Inilah contoh epigeal pada kacang hijau. Perkecambahan epigeal seperti ini terjadi akibat pertumbuhan ruas batang di bawah kotiledon. Nah, ini batangnya. Dia tumbuh di bawah kotiledon kan? Pertumbuhan ruas batang di bawah kotiledon yang tanah, kacang hijau, seperti itu. Sampai sini sudah mengerti apa yang membedakan epigeal dan hipogeal? Jika ada yang mau ditanyakan bisa kita diskusikan di grup ya.